Jadi sebenarnya aku mau bacain buku aja sih hari ini tuh. Oke, untuk misteri yang pertama, satu, mengapa laki-laki ereksi saat bangun pagi? Nah, di sini penjelasannya panjang tapi aku persingkat aja. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, tingkat testosteron laki-laki berada di tingkat paling tinggi ketika matahari terbit alias saat pagi hari. Sebab yang kedua itu akibat adanya kandung kemih yang penuh sehingga menekan saraf pengatur ereksi. Begitu. Terus misteri yang kedua, mengapa bagi laki-laki seks bisa jadi sekedar seks? Jadi seks hanyalah seks gitu. Nah, terus di sini ada penjelasannya panjang dari berbagai dari berbagai profesor lah, apalah, tapi intinya ini aku udah udah aku garis bawah udah aku garis bawahi. Ditulis di sini, otak laki-laki dapat memisahkan seks menjadi aktivitas sederhana seperti layaknya bercukur. Setelah melakukannya, Anda tidak akan memikirkannya lagi sampai waktu berikutnya. Jadi katanya cowok itu mempunyai kemampuan untuk mengotak-ngotakan gitu, memisah-misahkan antara ya udah seks seks, cinta-cinta. I'm not agree, but ya udahlah ya. Ini sesuai apa yang kata buku, bukan pendapat aku pribadi. Lalu selanjutnya, misteri yang ketiga, ruang ketiadaan. Ruang ketiadaan yang dimaksud di sini adalah sebagian besar laki-laki punya ruang istimewa yang tidak dimiliki dan tidak dipahami banyak perempuan. Ruang itu disebut ruang ketiadaan. Tidak hanya kosong, ruang itu juga merupakan ruang kesukaan bagi sebagian besar laki-laki. Inilah ruang yang sedang bekerja di benak laki-laki ketika dia sedang memancing, menonton televisi, atau sekedar duduk di kursi dengan pandangan kosong. Jadi ruang ketiadaan maksud di sini mungkin bengong ya, bengong dan emang nggak mikirin apa-apa, ya pengen bengong aja, kosong aja pikirannya, kosong aja otaknya. Momen seperti itu ada gitu. Nah, terus ini ada penjelasan lagi. Ketika laki-laki berkata dia tidak sedang memikirkan apapun, biasanya hal itu benar. Pada kondisi seperti itu, dia juga menjadi tuli. Oleh karenanya, jangan mendiskusikan hal penting apapun dengannya. Tulis catatan untuknya. Nah, itu misteri yang ketiga. Ini aku kayaknya sering nemuin sih. Lalu selanjutnya, misteri yang keempat. Mengapa laki-laki terobsesi dengan payudara? Not at all, I think. Oke, di sini ada penjelasannya. Hanya manusia betina yang memiliki bokong dan payudara, katanya. Lalu, kenapa mereka terobsesi? Karena ini gimana ngejelasinnya? Karena kedua hal tersebut yang tadi maksudnya karena kedua hal yang dimiliki perempuan tersebut berfungsi sebagai sistem pemberi sinyal yang sangat merangsang bagi pria. Itu alasan singkatnya ya. Ini tuh panjang banget tapi intinya itu. Selanjutnya, nomor 5. Mengapa laki-laki tidak akan mengatakan kebenaran tentang hubungan seksnya kepada perempuan? Sebenarnya aku kurang relate sih kalau soal seks. Tapi mungkin di sini adalah kenapa laki-laki tidak jujur alias bohong. Nah, ini alasannya. Untuk menghindari perseteruan, kebanyakan laki-laki mengatakan hal yang ingin perempuan dengar. Nah, semakin bertambahnya usia, seseorang bisa semakin nyaman mengatakan kebohongan cinta dan seks kepada perempuan. Hal itu terjadi bukan karena laki-laki ingin berbohong, tetapi karena sering kali perempuan merasa tidak senang mendengar kebenaran ketika dia mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Jadi ngelesnya sih di sini sangkalannya kenapa cowok itu senang berbohong karena cowok itu karena kadang ketika cowok jujur, cewek tuh gak mau dengar kejujuran itu gitu. Katanya. Dari sudut pandang laki-laki, berbohong demi kebaikan. Next, selanjutnya, misteri yang keenam. Mengapa laki-laki menyukai perempuan dengan tubuh berlekuk? Jawabannya di sini tertulis berdasarkan survei dari 500 orang, laki-laki mengatakan bahwa mereka menyukai perempuan yang memiliki tubuh berlekuk dan berat yang seimbang dengan tinggi badannya, dan 92% menyukai perempuan dengan tubuh montok. Karena mungkin terlihat sehat. Karena tubuh yang berlekuk itu lebih menarik perhatian laki-laki daripada yang kurus. Ini mungkin sesuai selera ya, gak bisa disamaratakan menurut aku. Misteri selanjutnya, kapankah seorang laki-laki siap berkomitmen atau menikah? Nah, di sini tertulis, dalam istilah biologi, laki-laki abad ke-21 akan menjadi laki-laki idaman ketika kandungan testosteron dalam tubuhnya mulai berkurang, yaitu ketika mereka berusia sekitar 27 tahun. Seorang laki-laki mulai bersikap lebih penyayang dan pasif karena perbandingan jumlah hormon laki-laki dan hormon perempuan di tubuhnya mulai mengalami perubahan arah. Dia akan menjadi lebih tertarik dengan hubungan jangka panjang dan mulai berpikir dengan kepala yang di atas bukan yang di bawah. Next.
Mengapa laki-laki matang mengenakan celana renang mini di hadapan orang banyak atau bangga memamerkan perut buncitnya? Jadi kenapa cowok tuh gak insecure gitu? Kenapa cowok itu gak insecure sama body dia? Alasannya di sini karena mereka sadar nilai mereka di pasar pasangan amat bergantung kepada kemampuannya mengumpulkan sumber daya, bukan rangkaian penampilan. Jadi cowok itu memiliki kesadaran bahwa value mereka itu lebih dinilai dari bagaimana cara mereka mengumpulkan banyak harta tahta daripada fisik, kayak gitu. Mungkin ya, kayak gitu maksudnya. Next, selanjutnya, misteri selanjutnya, hal-hal yang dikhawatirkan laki-laki. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan laki-laki? Seperti halnya perempuan, laki-laki juga memiliki insecurity, tapi di sini ada beberapa insekuritas. Apakah aku bisa sukses? Apakah aku bisa gini, bisa gitu? Mereka punya insekuritas, tapi laki-laki jarang sekali mengungkapkannya kepada orang lain. Dan Anda tidak akan pernah mendengar laki-laki berkata kepada sesama teman-temannya. Karena laki-laki tidak suka menyebutkan kelemahan dirinya pada siapapun. Seperti itu. Jadi mungkin bakal dipendam sendiri atau dicari solusinya sendiri dibanding diceritain atau diomongin ke orang lain. Next, selanjutnya. Oh, ini yang terakhir ternyata. Mengapa laki-laki sulit mengatakan aku cinta kamu? Nah, alasannya adalah si laki-laki harus hidup dengan pernyataan itu beserta dampaknya hari ini, keesokan harinya, atau mungkin selamanya. Jadi, kecuali laki-laki berharap dapat melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan dan sedang dilanda gelombang hormon, dia akan menghindari untuk mengatakan kalimat itu. Jadi mungkin kenapa cowok itu gak segan atau kurang tertarik untuk mengatakan I love you like that, karena mereka ketika mengatakan itu apa ya, akan diminta pembuktiannya mungkin ya, kayak katanya kamu cinta aku, gimana? Ya ampun, udah gaje banget deh. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia katakan. Misalnya kalau aku cinta kamu buktinya apa gitu, mungkin gitu kali ya. Gak tau lah. Oke guys, pasti penjelasannya kurang ramai, tapi bener kalau kalian baca bukunya langsung itu relate sih. Oke, jadi itu 10 misteri tentang laki-laki yang tidak dipahami perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut kalian ada berapa persen hal yang valid atau yang relate sama kalian? Thanks for your best attention. See you in next video. And bye.